masuk politik karena memang hati nurani dan karena dari kiai-kiai, para alim ulama mendirikan partai politik. Dulu ada Nahdlatul Ulama, sebelum jadi ormas ini memang jadi partai politik dengan harapan kiai, santri bisa berperan aktif di dalam pemerintah Indonesia, dalam pemerintahan. Ini penting karena pemerintahan ini adalah terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses di legislatif lewat partai politik ini juga punya tugas terkait dengan pembikinan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ketika undang-undang nanti dibahas oleh orang-orang yang notabene tidak tahu tentang Islam dan lain sebagainya, tentu akan lahir undang-undang yang akan merugikan umat Islam. Ini dasar kiai-kiai mendirikan partai politik dan salah satunya adalah saya terlibat di dalamnya, termasuk deklarasi tentang Partai Kebangkitan Bangsa di Ciganjur yang dibidani oleh para ulama, pondok pesantren, dan PBNU. Ketika itu saya masuk di kepengurusan partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum saya jadi bupati, pernah jadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah. Tentu kegiatan-kegiatan kepesantrenan saya serahkan kepada kakak saya, kakak kandung saya, dan sampai sekarang kakak saya memang menyerahkan saya untuk mengabdi kepada masyarakat, mengemban jabatan sebagai kepala daerah, dan konsentrasi terhadap pondok pesantren ini sepenuhnya ada di kakak saya, Ki Haji Wahid Mahfud. Jadi selama saya jadi bupati, memang masalah pesantren ini saya kurangi karena saya harus fokus jadi kepala daerah. Bagaimanapun seorang kepala daerah harus fokus, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan mengganggu pemerintahan, seperti halnya bisnis, pondok pesantren, bahkan di aturannya itu juga harus mundur dari pengacara dan lain sebagainya, dari pengusaha dan lain sebagainya. Untuk itu memang seorang bupati, kepala daerah harus fokus terhadap pemerintahan agar bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Malah justru kalau menurut saya seorang kepala daerah ini melebihi seorang kiai karena cakupannya sangat luas. Amar ma'ruf nahi mungkar ini saya rasakan ketika jadi bupati bisa lebih daripada seorang kiai. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini juga harus dilakukan oleh siapapun, bukan hanya oleh seorang kiai, tapi oleh seorang pejabat. Ini nahi mungkar juga harus kita lakukan karena ini dari dahulunya Rasulullah SAW. Tentu seorang pemimpin punya karakter masing-masing. Saya berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya. Saya punya karakter sendiri. Yazid adalah Yazid. Yazid tidak bisa jadi orang lain. Makanya karakter saya memimpin ini memang saya orangnya sangat terbuka, komunikasi dengan masyarakat. Kenapa? Karena seorang kepala daerah memang harus mau melihat, mendengar, membau, berpikir tentang kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen. Baru setelah berpikir seperti apa, baru diucapkan. Itulah kebijakan seorang kepala daerah. Makanya seorang kepala daerah ini memang harus sering dan mau mendengar apa sih cerita masyarakat, apa sih masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sering melihat kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Ini juga harus dilakukan oleh seorang kepala daerah. Tanpa itu saya kira seorang kepala daerah tidak bisa maksimal di dalam memimpin daerahnya. Apalagi Kabupaten Kebumen ini yang jumlahnya sangat besar, 1.375.000 penduduk. Ini butuh seorang pemimpin yang serius menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saya seorang jadi bupati ini tidak bisa sendiri. Saya tentu dibantu oleh sekretaris daerah, para kepala OPD yang membidangi masalah-masalah yang ada di dinas-dinas. Ketika saya berkomunikasi tentunya dengan kepala OPD dari Kominfo, Pak Sekda, para asisten, para SAP, ini memang masukan-masukan dari dinas-dinas selalu saya dengar. Apa sih kendala mereka di dalam melaksanakan tugas tentang pertanian dan lain sebagainya, smart city, untuk
menuju ke depan, bagaimana masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Tentu ini para OPD juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kami sebuah tim yang solid untuk membangun Kebumen ke depan yang lebih baik tentunya. Sebetulnya cap sebagai seorang politisi, kita diciptakan oleh Allah ini kan sebagai khalifah fil ard, seorang pemimpin di bumi ini. Rasulullah sendiri adalah seorang nabi, juga seorang pemimpin dan seorang negarawan yang tidak ada duanya di dunia ini. Tentu ini juga kita tahu semua lah bahwa Rasulullah bagaimana mengatur ekonomi, strategi perang, pemerintahan seperti apa, menyampaikan wahyu kepada umatnya, kepada kita semua, sehingga peran Rasulullah ketika jadi seorang pemimpin dan sebagai tokoh nabi agama dalam hal ini bisa berjalan dengan baik. Dengan harapan seperti itu nanti Kebumen juga bisa menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah ini warabbun ghafurnya ini penting Mas, dua kata yang harus kita perjuangkan bersama. Potensi Kabupaten Kebumen sangat luar biasa Mas. Ini ada laut, ada darat, dan ada pegunungan. Ini sebuah potensi yang memang luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain seperti Wonosobo. Wonosobo cuma punya daratan dan pegunungan, tapi tidak punya laut. Purbalingga, Banjarnegara juga seperti itu. Magelang juga seperti itu. Apalagi setelah dibangunnya Bandara Yogyakarta International Airport, ada double track oleh Bapak Presiden, ini harus dikomunikasikan dengan tempat-tempat industri, UMKM, dan lain sebagainya. Ini amanat Presiden. Jangan sampai Kebumen ini tidak respon terhadap hal tersebut, karena ini suatu tantangan dan peluang yang sangat luar biasa. Untuk itu masyarakat kita edukasi bagaimana membangun desanya masing-masing. Kita sudah membentuk BUMDes, 350 desa yang sudah ada BUMDes, Pokdaris, desa-desa wisata, ada Dewa Pandan, ada Kampung Garam, dan lain sebagainya. Ini adalah potensi-potensi yang saya coba untuk bangkit. Dari desa kita maju, dari desa Indonesia maju. Dan ini memang suatu pekerjaan yang harus didukung oleh semua perangkat daerah, termasuk dari bupati, camat, kepala desa, ya masyarakat tentunya juga harus terlibat di dalam hal ini. Kebumen ke depan ini sudah jelas, program-program 5 tahun ke depan Pak Jokowi juga jelas. Masalah SDM tantangan kita, karena SDM ini tidak lepas dari masalah kemiskinan. SDM kita masih rendah. Untuk itu saya berkoordinasi dengan perguruan tinggi seperti UGM, dengan Yunindra kemarin terkait MOU yang dalam hal ini adalah untuk membangun SDM yang kuat. Yang kedua adalah potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Juga sudah kerjasama dengan UGM bagaimana mengelola kekayaan alam Kabupaten Kebumen, termasuk dengan Yunindra kemarin sudah membuat master plan tentang Geopark Karangsambung Karangbolong. Ini geopark nasional. Di Jawa Tengah baru satu loh kabupaten yang ditetapkan sebagai Geopark Karangsambung Karangbolong. Kalau yang di Wonogiri ini masih meliputi tiga kabupaten. Masih gabunganlah dengan kabupaten lain. Kalau Kebumen, hanya Kebumen Pak, tidak gabungan dengan Cilacap ataupun Purworejo. Kita mandiri. Dengan harapan ke depan, ujung-ujungnya ya untuk kesejahteraan masyarakat.